Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya ingin mengajak para sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, diberitakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min husnil islamil mar'i tarkuhu malayami, yang artinya sebagai berikut. Kebaikan Islam pada diri seseorang tampak ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Dan selain hadis ini ada hadis yang lain juga yang konteksnya sama ya dengan hadis ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, diberitakan oleh Ali bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min husnil islamil mar'i kilatal kalami bimalam yakni, yang artinya sebagai berikut. Inna sesungguhnya Inna min husnil islamil mar'i, sesungguhnya kebaikan Islam pada diri seseorang itu tampak ketika kilatil kalami, ketika dia kemudian mengurangi pembicaraan gitu kan, fi malam yakni, ketika kemudian dia mengurangi pembicaraan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi teman-teman, ini mirip ya konteks dari dua hadis tersebut. Di hadis yang pertama ini teman-teman dijelaskan bahwasanya kebaikan Islam pada diri seseorang itu tampak ketika orang tersebut meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi teman-teman, ketika kita saat ini ya di era digitalisasi ini, kemudian kita juga sangat bebas sekali ya gitu kan untuk kemudian melihat segala sesuatu itu setampaknya sudah tersaji di media sosial gitu kan. Yang sukanya hal-hal yang tidak senonoh, yang orang pakai pakaian bikini itu juga ada di media sosial gitu kan. Bisa dengan mudah dilihat. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya religius, ceramah, dakwah pun kita dengan mudah untuk mengaksesnya di internet teman-teman, di media sosial ya teman-teman. Artinya memang dua-duanya sudah tersaji ya gitu kan. Kalau mau untuk kebaikan juga ada, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat pun banyak sekali gitu kan. Dan hal-hal yang tidak bermanfaat itu menyibukkan sebagian besar ya manusia saat ini di era digitalisasi. Gimana enggak gitu kan teman-teman, mungkin bisa lihat kalau di media sosial tuh sampai kemudian orang bangun tidur aja di video kemudian diupload, mau berangkat mandi pun di video kemudian diupload, ditampilkan gitu kan, yang seakan-akan sepertinya juga nggak begitu bermanfaat gitu kan. Kenapa nggak begitu bermanfaat? Kalaupun kemudian untuk menghasilkan income gitu dari media sosial tuh, dari jalan kayak AdSense itu pastinya juga susah sekali. Sehingga orang saat ini juga tergila-gila dengan media sosial, sampai kemudian belanja di pasar, masih di jalanan pun mereka akan memvideokan aktivitas mereka dan diupload di media sosial. Ini hal-hal yang sebenarnya menurut saya juga nggak begitu penting ya. Karena kemudian kalau kita terlalu menyibukkan diri kita terhadap hal-hal yang nggak begitu penting untuk diri kita, kita kemudian sebagian waktu kita habis ya gitu kan. Yang seharusnya kemudian kita bisa pakai untuk kemudian belajar tentang hal-hal yang sifatnya religius gitu kan. Belajar kemudian untuk memahami hakikat kehadiran kita di dunia ini gitu kan. Mempelajari kitabullah. Waktu kita itu betul-betul saat ini juga sudah habis untuk urusan yang hal-hal yang sebetulnya nggak begitu terlalu penting banget untuk kita. Nah ini dan diberitakan di sini tampak sekali tanda kebaikan Islam pada diri seseorang adalah ketika orang tersebut
kemudian mau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Yang kita nggak ngerti ya gitu kan, sampai orang kemudian lagi di pantai, kadang-kadang kalau sekarang kan pakai bikini segala macem di video gitu kan, diupload. Padahal kan yang bersangkutan juga punya suami yang setelah nilai-nilai seperti itu nggak pas dengan nilai-nilai etika budaya di negeri kita gitu kan. Kalau di luar negeri kan berbeda lagi gitu kan. Yang jelas yang seperti itu pun ya nggak begitu bermanfaat, justru kemudian lihat orang-orang yang kemudian kaum Adam yang memang hasratnya ke situ, yang hidung belang pun ya seneng nontonnya gitu kan, yang mana itu bisa menjadi dosa jariah ketika video tersebut pakai saudara-saudara yang mungkin istrinya cantik gitu kan, pakai bikini diupload di media sosial, kemudian banyak mata dari kaum Adam yang melihatnya. Selama video tersebut tidak dihapus gitu kan di media sosial, itu menjadi dosa jariah ya, yang terus mengalir ya sampai ketika orang yang pun meninggal gitu kan. Nah ini mengerikan sekali ya teman-teman. Bahkan kadang-kadang kita hapus pun sudah dia, kalau videonya memang bikin trafficnya itu kuat gitu kan, yang seneng banyak, pastinya di-upload oleh orang-orang lain. Nah teman-teman, selain itu juga kalau kita lihat diberitakan oleh Ali bin Husain radhiyallahu anhu di sini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwasanya salah satu kebaikan Islam pada diri seseorang itu tampak ketika orang tersebut kemudian mengurangi bicara ya pada hal yang tidak bermanfaat. Kilatal kalami fi malam yakni, terhadap hal-hal yang kemudian tidak bermanfaat. Nah ini teman-teman, di sini kadang-kadang saat ini kan memang kalau kita aktif di media sosial tuh, berapa platform media sosial ya tampak ya, yang sebetulnya nggak penting-penting lah didiskusiin gitu kan, masalah nasab keturunan yang nggak selesai-selesai sampai kemudian sampai hampir ada setahun lebih ya. Ini kalian yang nongol di situ juga para ulama gitu kan, yang notabene kita anggap ulama, kita anggap sebagai public figure kita gitu kan, suri tauladan kita, justru meributkan itu. Dan saya nggak ngerti gitu kan, kalau menurut saya sih itu juga nggak begitu penting banget sih gitu kan. Yang terpenting untuk seorang ulama yang menjadi public figure adalah, kalau menurut saya, adalah menebarkan nilai-nilai tauhid, kemudian menebarkan pengetahuan tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan kehidupan kita saat ini ya teman-teman gitu, sehingga bisa menjadi pegangan umatnya, bisa menjadi cahaya ataupun penuntun umatnya saat ini ya gitu kan, pengikutnya yang kita nggak ngerti ini kan, yang hal-hal yang nggak begitu bermanfaat, sehingga di situ juga akhirnya terjadi kadang-kadang kalau sengaja orang-orang kemudian diupload ulang gitu kan, kemudian orang komen banyak sekali mendiskusikan yang sebenarnya nggak begitu bermanfaat untuk kita semua. Yang bermanfaat sih sebenarnya juga banyak pilihannya teman-teman, ketika teman-teman nonton ustadz yang adem, ustadz yang menjelaskan tentang nilai-nilai tauhid gitu kan, ustadz yang menjelaskan tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, seorang ustadz yang kemudian menjelaskan tentang hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang ilmunya sangat luas sekali gitu kan teman-teman. Nah itu teman-teman, semoga ini semua bermanfaat. Jadi kalau saya review lagi, kalau kita orang muslim, kita sebagai orang Islam, kemudian akan tampak kebaikan ke-Islam yang ada pada diri kita ketika kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Dan juga di hadis yang kedua tadi, kalau kita seorang muslim ataupun Islam, kemudian Islam itu betul-betul sudah mendarah daging dalam diri kita, tampak nanti kebaikannya adalah kemudian ketika kita membatasi pembicaraan kita pada hal-hal yang nggak bermanfaat untuk kita. Kayak gitu teman-teman, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.